Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Walini dari kelas S3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Bapak Irwansyah dengan materi membaca paragraf. Arti paragraf. Paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu karangan. Sebagai satuan terkecil, paragraf mengandung suatu pikiran pokok. Pikiran pokok inilah yang dikembangkan dalam arti dijabarkan oleh kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu. Di samping itu, pikiran pokok dimaksud juga berhubungan dengan pokok pikiran dalam paragraf-paragraf lainnya dari karangan bersangkutan. Berdasarkan kedua hal tersebut, inilah maka paragraf juga dikatakan sebagai satuan pengembangan. Dari segi arti yang terkandung di dalamnya, kalimat-kalimat yang membentuk suatu paragraf umumnya dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kalimat topik dan kalimat jabaran. Kalimat topik mengandung pikiran pokok paragraf dan kalimat-kalimat jabaran mengandung isi yang merupakan jabaran pikiran pokok tersebut. Menemukan pikiran pokok dan pikiran jabaran. Teknik membaca yang paling tepat dipergunakan untuk menemukan kalimat topik ialah baca layap dan baca tatap. Dengan teknik ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4, tidak perlu seluruh kalimat dalam paragraf bersangkutan dibaca. Mata dan pikiran harus dengan cepat mencari kalimat topik dimaksud pada permulaan atau akhir paragraf, atau pada kedua bagian itu ada di bagian tengah. Jika tidak terdapat kalimat topik, maka paragraf itu biasanya adalah bersifat naratif, dan pikiran pokok adalah kesimpulan dari isi seluruh uraian. Dalam hal ini, mata dan pikiran harus cepat menangkap kata-kata kunci pada setiap kalimat dan kemudian menjalinkan pengertian berupa kesimpulan. Untuk menjabarkan pikiran pokok paragraf, pengarang mempergunakan berbagai cara, antara lain dengan memberikan contoh atau ilustrasi, definisi, perbandingan, pertentangan, uraian kronologi, dan uraian sebab akibat. Sudah barang tentu bahwa tidak semua cara dimaksud dipergunakan dalam satu paragraf. Sifat pikiran pokok yang akan dijabarkan adalah penentu utama bagi pemilihan cara penjabaran yang paling sesuai. Di bawah ini beberapa contoh menemukan pikiran pokok, pikiran jabaran, dan pengertian keseluruhan paragraf. Paragraf 1. Dua buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi. Cara bumi berputar pada umumnya memberikan kepada kita hari-hari yang berdasarkan kedudukan matahari dipandang dari segi berpijak di bumi. Perjalanan yang ditempuh bumi berkeliling matahari memberikan kepada kita perhitungan tahun berdasarkan letak matahari dipandang dari arah bumi. Adakah kalimat topik dalam paragraf di atas? Kalimat topik ialah kalimat pertama. Kalimat kedua tidak mungkin kalimat topik, karena kalimat ini jelas adalah untuk menjabarkan pikiran pokok dari kalimat pertama, yaitu satuan waktu dan tahun. Ini dapat dilihat dari permulaan kalimat kedua itu. Kedua pengukuran waktu itu. Kalimat ketiga juga bukan kalimat topik, karena ini juga menjabarkan pikiran pokok tadi. Sebagaimana dapat dilihat dari bagian kalimat memberikan kepada kita hari-hari. Akhirnya kalimat keempat juga bukan kalimat topik, karena ini juga menjabarkan pikiran pokok dalam kalimat pertama tadi. Sebagaimana dapat dilihat dari bagian kalimat memberikan kepada kita perhitungan tahun. Jadi jelaslah bahwa kalimat topik adalah kalimat pertama, sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat jabaran. Hubungan pikiran pokok yang terkandung dalam kalimat topik dan pikiran jabaran yang terkandung dalam ketiga kalimat jabaran dalam paragraf tersebut ditandai oleh tanda panah yang mengarah ke atas. Kata-kata kunci dalam kalimat topik itu pada dasarnya masih terdapat
terdapat dalam kalimat-kalimat jabaran ini memudahkan melihat hubungan itu, tetapi pengarang tidak selalu membuat perulangan demikian, melainkan langsung dalam pikiran jabaran. Paragraf 2, penelitian Serlito dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa 25% mahasiswa tidak mempunyai tokoh ideal atau tokoh yang dikagumi. Namun di antara tokoh yang dikagumi itu hanya sedikit sekali tokoh nasional yang masih hidup. Kebanyakan adalah tokoh luar negeri dan tokoh sejarah. Mungkin ini merupakan indikasi dan akan kurangnya tokoh nasional yang mempunyai wibawa terhadap mahasiswa. Kalau hal ini benar, maka berarti generasi muda mahasiswa akan berkembang ke arah yang tidak menentukan karena tidak ada tokoh identifikasi nasional yang bisa membimbing arah perkembangan tersebut. Dalam paragraf di atas kelihatan bahwa kalimat topik bukan kalimat pertama, melainkan kalimat terakhir. Paragraf itu mulai dengan jabaran tentang mahasiswa ideal atau tokoh. Sebagaimana dapat dilihat dari 25% mahasiswa tidak mempunyai tokoh ideal atau sedangkan 75% pada kalimat berikut. Konsep tokoh dijabarkan sebagaimana dapat dilihat dari tokoh nasional. Seterusnya pada kalimat berikutnya jabaran masih terus sebagaimana terlihat pada kebanyakan adalah tokoh luar negeri. Kalimat berikutnya masih merupakan penjelasan tetapi sudah mulai bernada kesimpulan. Sebagai dapat dilihat dari mungkin ini merupakan indikasi akan kurangnya tokoh nasional. Bentuk paragraf yang paling umum ditemui terutama dalam tulisan ilmiah ialah bentuk deduktif dan indikasi akan kurangnya tokoh nasional. Bentuk paragraf yang paling umum ditemui terutama dalam tulisan ilmiah ialah bentuk deduktif dan induktif seperti paragraf 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu, pembaca yang ingin terampil dan efisien itu perlu memahami benar keadaan bentuk ini dan melatih diri semaksimal untuk menemukan pikiran pokok, pikiran jabaran, dan pengertian keseluruhan paragraf. Kesimpulan, paragraf merupakan satuan pengembangan terkecil dalam suatu paragraf suatu karangan. Paragraf mengandung pikiran pokok yang dijabarkan oleh kalimat di dalamnya. Terdapat dua jenis kalimat dalam paragraf, yaitu kalimat topik yang mengandung pikiran pokok dan kalimat jabaran yang mengandung isi yang menjelaskan pikiran pokok tersebut. Kaitan antara kalimat-kalimat dalam paragraf harus kompak dan koheren. Saat membaca paragraf, penting untuk menemukan kalimat topik sebagai pikiran pokok, dan teknik membaca seperti baca live dan baca tatap dapat membantu dalam menemukannya. Jika tidak ada kalimat topik, maka paragraf tersebut mungkin bersifat naratif dan pikiran pokoknya adalah kesimpulan dari seluruh isi paragraf. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.